Dia bilang ininya sakit punggungnya. Dia berpikir apa ini ketempelan, Ustadz? Ketempelan tuh maksudnya kalau di Jakarta bilang tuh kesambet gitu loh. Oh, kesambetin maksudnya. Seperti itu. Nah, apakah hal itu benar, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca semakin panas nih, Ji. Maksudnya Di luar panas gitu kan, kalau keluar tuh cepet banget kena kulit. mudah-mudahan hati tetap dingin. Amin. Hati tetap dingin. Pak Ustadz, banyak sekali teman-teman saya itu juga suka mengeluh tentang ada satu penyakit tuh Pak Ustadz, yang dibilang penyakit enggak, dibilang enggak, ya sakit, karena hampir sering itu terjadi. Bahkan kami juga pernah mengalami hal seperti itu, di mana sering terasa sakit di daerah leher belakang sini Pak Ustadz, leher belakang, samping tengkuk ini kayak rasanya nggak enak gitu. Kadang-kadang apa yo salah tidur, apa salah letak bantal gitu, sehingga kondisi di daerah belakang leher sini agak nggak enak gitu. Di tengkuk sini Sampai ke punggung, kadang-kadang sampai ke bahu sini Pak. Iya, bahu. Ya. Nengok susah. Nengok kadang-kadang susah, Kayak robot ya. kayak robot gitu. Katanya dibilang salah bantal atau salah tidur, itu kami juga kurang paham. Sebenarnya apakah ada berhubungan dengan satu sifat seperti itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya wabarakatuh. rabbal alamin. Iya, memang banyak sekali saudara-saudara kita itu kalau udah sakit di leher kanan kiri sampai belakang, sampai ke kepala belakang, pundak, punggung, itu nyalain tidurnya, nyalain bantalnya, disalah-salahin. Padahal selama ini teman-teman itu bantalnya itu kalau dia tidurnya nggak pernah dia bersyukur bahwa bantalnya itu baik. Atau tidurnya nyenyak itu malah jarang sekali bersyukur, jarang itu disyukuri. Tapi pada saat dia lehernya sakit sampai ke tengkuk, sampai ke kepala belakang, sampai pundak, punggung, baru ini bantal apa salah ya? Bantalnya kurang enak apa ya? Apa harus beli bantal buluangsa apa gimana? Yang empuk gitu. Atau serat fiber namanya seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyalah-nyalahkan yang sehari-hari juga nggak pernah kita itu juga merasa seperti itu. Nah, yang harus kita lihat itu adalah coba kita perhatikan, sering nggak kita bersyukur tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebenarnya kalau kita mau berhitung ya, walaupun nikmat itu istilahnya itu sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung, sebenarnya yang antara nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita dengan rasa tidak nyaman atau sakit kepada kita itu kan banyak nikmatnya. Iya. Tapi banyak dari kita, saudara kita ini nggak pernah bersyukur yang seperti itu, tidak pernah bersyukur. Nah, itulah yang menyebabkan tetap kita atau sedulur-sedulur beriman yang lain itu tetap dikatakan kufur. Sudah diberi nikmat, tidur dengan nyenyak, bangun dengan nyaman pun tidak pernah disyukuri, itu tetap namanya kufur. Ya, padahal sudah dijelaskan dalam ayat yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidanakum. Nah, yang belakang ini yang bahaya, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi
Kalau kita diberi nikmat, ya bersyukur, termasuk tidur disyukuri. Agar kita itu tidur-tidur berikutnya itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, ditambahkan. Kemudian jangan kufur. Kalau kufur ya sesungguhnya siksa Allah amat pedih itu memang benar. Tapi bukan sakit itu siksa Allah, belum itu. Karena hubungannya dengan syukur. Berarti kalau dia tidak bersyukur, bukan di titik itu dia sakit, bukan nanti di akhirat titik itu. Nah, pada saat dia tidur kemudian kepalanya belakang liang, kemudian lehernya kaku semua, sakit, buat nengok kiri sakit, nengok kanan dikit aja sakit, itu bukan karena tidak bersyukur di titik itu, insya Allah bukan. Insya Allah ya, nanti yang tidak bersyukur di titik itu nanti di akhirat, jelas itu, jelas ya. Nah, titik yang dimana kepala itu seperti itu biasanya berhubungan dengan leher, itu berhubungan dengan apa? Kepala dengan tubuh. Kepala itu dipergunakan untuk berpikir, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Ya, nah di titik itu berarti leher itu penyangga dan harus fleksibel, harus apa namanya, fleksibel, nengok itu ya, elastis, dinamis, apalah ya itu begitu. Fleksibel, bisa nengok kiri, bisa nengok kanan, bisa gini, bisa begitu ya, begitulah ya. Nah, di titik itu sebenarnya kepala itu kan untuk berpikir atau untuk menggerakkan seluruh tubuh, berarti disitulah intinya kepala itu berhubungan dengan, kalau kita sebagai orang tua ya orang tua. Leher berarti ini adalah fleksibilitasnya. Jadi rodanya. Nah, kalau rodanya itu seret, kan gitu nih. Rodanya ini kan seret nih. Ya. Berarti kurang uli, kurang pelicin. kurang stempet ya. Kurang uli, kurang gemuk. Gemuknya apa? Ya itu tadi pelicin. Atau kaku jadinya. Nah, sebenarnya kalau kamu sering seperti itu, berarti kamu dengan istrimu, dengan anak-anakmu sering kaku. Betul. Sering kaku. Apa kaku gimana sih? Keputusanmu yang kamu putuskan lewat ini seringnya nggak nyaman di istri, nggak nyaman di anak-anak. Dipaksakan seperti itu. Kamu memaksakan keinginan. Istilahnya untuk komunikasi kamu dengan istri dan anak-anak itu kasar ceritanya. Makanya kasarnya itu kurang pelicin, kaku, kasar, emosional. Nah, di sini nanti sakitnya. Iya, benar. Di sini. Nah, nanti kalau omonganmu sampai omongan pun kelihatan kasar ya nanti di sini. Rasanya gimana? Di sini tenggorokan ini rasanya kok ada lendir terus ya. Begitu aja. Nah, kayak gitu. Terpancing. Itu daham itu sesuatu yang memancing. Nah, kan gitu. Nah, itu berarti betul banget itu. Omonganmu sendiri itu nyakiti. Nah, itu orang nggak akan pernah tahu bahwa itu berhubungan. Ya, jadi cara bicara di sini karena ini ada pita suara, gitu. Ada pita suara, ada otot-ototnya dan sebagainya. Pita suara itu dipergunakan untuk apa? Nada suara, nada bicara, tekanan, bunyi dan sebagainya itu di sini. Yang lembut gitu ya, Pak Ustadz. Ya harusnya lemah lembut, umpamanya kaku, kamu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua kaku, ya begitu hasilnya akhirnya. Dan itu nggak bisa hilang, kecuali tobat. Siapapun orang itu yang senengannya itu biasanya cara bicaranya satu, kaku, ada egois, ada emosi, ada mau menang, itu dulu aja. Masalah bener enggak mesti di situ. Di situ sini di sini kaku. Jadi bukan salah bantal, bukan salah tempat tidur. Kenapa itu bukan salah di titik itu? Kalau kita amati, kita mau tidur aja ya. Itu kalau tubuh kita belum nyaman tidur itu kan kita gerak gitu. Itu kan sebenarnya tubuh badan kita itu mencari tempat yang paling nyaman sebenarnya. Benar. Mau gini kok nggak enak ya? Begini. Oh agak enak nih. Nah mulai ini diem. Sebenarnya fisik itu sudah mencari. Sudah mencari paling enak. Sudah di titik enak disitulah
ketemu tidur, tapi bangun tidur kok sakit. Nah itu bukan karena tidak nyaman, bukan. Ya memang ada bedanya. Yang jelas bukan tidak bersyukur karena sudah sering puluhan tahun diberi nikmat tidur, bukan di titik itu. Itu nanti di akhirat. Waduh, wah tidur pun harus disyukuri, harus. Coba kalau teman-teman yang skizofrenia nggak bisa tidur, minum obat tidur, kan gitu ya. Betul. Nah, ini harus kita belajar bersyukur benar-benar. Makanya setiap hari bersyukurlah tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebelum tidur kita harus bersyukur terus. Dari mulai kita bangun pagi, sholat, tahajud, kemudian baca Qur'annya, kemudian sholat subuhnya, kemudian itu disyukuri semuanya. Termasuk tidur yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu ya nyaman. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan kita menyalahkan bantal. Jangan jadi haji aku nggak bisa tidur Ustadz. Kenapa? Wah sebelahku ngorok. Janganlah menyalahkan. Karena selama ini kan belum pernah cerita seperti itu. Kenapa sekarang baru cerita? Memang kalau mau nikah aja, nggak usah ngomong nggak bisa tidur gitu. Ustadz nanya, Apa? Silakan. Ada teman punya pengalaman bercerita pada saya saat dia naik motor, Ustadz. Malam pulang kerja, biasa mereka teman-teman saya pulangnya tuh malam-malam, Ustaz. Kadang jam 2, jam 1 itu naik motor. Sampai di rumah tidur paginya itu dia bilang ini saya sakit punggungnya. Dia berpikir apa ini ketempelan, Ustaz. Ketempelan tuh maksudnya kalau di Jakarta bilang tuh kesambet gitu. Oh, kesambet jin maksudnya. Seperti itu. Nah, apakah hal itu benar, Ustaz? Sebenarnya gini, kalau kita mau lebih bijak, lebih arif itu begini. Jin itu sebenarnya tidak mau mengganggu seseorang jika imannya dia baik. Oh. Kalau saya boleh cerita, kenapa? Jin itu nempel ke dia pasti atas izin Allah. Betul. Nah, kenapa jin itu bisa nempel? Ini kalau memang ketempelan jin, ya berarti dia ada salah. Salah kepada? Walau alam kan nggak ngerti nih salahnya kepada siapa. Mamanya kalau dia pulang bangun pagi itu ketempelan, bisa aja uring-uringan di kantong. Kan nggak ngerti kita. Uring-uringan jengkel lah. Aura marah itu sebenarnya kebaca oleh jin. Nah, sehingga itulah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Beberapa jin itu menempel, masuk, mengunci di daerah situ. Nah itu sebenarnya juga nantinya kalau dia marah terus-menerus, nantinya jin-jin itu akan masuk dan disiapkan oleh Allah Ta'ala jin yang memang menguasai pembuluh darah, menguasai saraf, menguasai otot jin. Sehingga orang tersebut suatu ketika di titik dia tidak pernah mohon ampun tentang marahnya kepada Allah Ta'ala, jadilah dia stroke. Seperti itu. Jadi stroke itu bukan karena makanan yang ini, enggak, biasa aja. Karena memang dia emosional yang kuat. Makanya jangan marah bagimu surga itu sebenarnya benar menurut saya. Cuma bagi sebagian yang lain nggak ngerti, jangan marah bagimu surga itu kayak bayang-bayang aja. Tapi kalau saya memang tidak boleh. Makanya banyak orang yang emosional itu selalu jatuh dalam bentuk sakit. Orang yang jarang emosional, ya jarang dia sakit. Tapi jangan dikatakan, oh berarti orang yang tidak sakit tidak punya dosa. Oh jangan ngomong seperti itu. Kan gitu ya. Semua orang pasti punya dosa. Cuma kadarnya itu yang beda-beda. Kalau dia sakit berarti kadarnya cukup tinggi. Imannya cukup lemah. Kalau dia itu biasa saja, jarang emosional, walaupun imannya lemah, enggak sakit ya. Kan gitu ya. Ada banyak orang yang non-muslim yang enggak sakit ya karena dia emang enggak emosional, biasa saja. Emang enggak sakit. Karena jangan emosi seperti itu. Nah, insya Allah kalau temannya Haji tadi bisa ketempelan atau memang bisa aja dia emosional, entah di pekerjaan atau di pekerjaan, di telepon istrinya uring-uringan, anaknya mau gini kan jengkel juga. Beliau kan nggak ngerti sih.
Oh, kalau demikian Ustadz, permasalahannya alangkah baiknya setiap, misalnya kalau dia bekerja, setiap mau jalan pulang kerja, dia istighfar dulu segala macam. Boleh. Untuk menenangkan supaya nggak emosi gitu. Nah, sebenarnya jangan pas mau pulang sih. Wah, ya itu tetap di hadapan Allah salah. Salah niat. Tapi pada saat dia mulai mau berangkat, nih bangun tidur udah bersyukur sama Allah Ta'ala. Kemudian dia lakukan aktivitas tahajud, ngaji, subuh dan sebagainya. Bismillah berangkat kerja. Kan gitu, sampai di kantor, alhamdulillah dalam perjalanan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada gangguan. Bekerja, bismillah lagi. Nah, pada saat bismillah, ingat bismillahnya itu. Dengan nama Allah itu diingat, karena pada saat kerja akan ketemu teman-teman yang jengkelin. Teman jengkelin ya jangan emosional. Terlanjur emosional? Istighfar. Karena sifat manusia pasti berbuat salah. Ketemu yang jengkelin, ya istighfar, belajar untuk tidak emosi. Ketemu sama temen yang menyenengin, ya hati-hati, jangan tergelincir, jadi bersenang, senang. Kalau ini tuh diem nggak pernah kata. Jadi satu beda jenis. Macamnya juga bahaya. Jadi kalau ada temen yang nyenengin, hati-hati juga. Jangan sampai kita tergelintir, senang-senang terus. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Cukup ya sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu ini bisa kita aplikasikan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya Ji ya. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak mohon ampun dan bersyukur atas nikmat termasuk kami di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.